Jadi tidak mengapa kita nukil karena sumbernya jelas. Qala atau saya tanya aja. Kemarin hadir kan? Hah? Boleh saya tanya ya? Siapa yang berani saya tanya? Ngacung tangannya. Hah? Ada yang berani? Sebelum soal ngacung duluan. Tidak ada yang berani. Itu kenapa ada yang di sebelah sana, ada di sebelah sana ini kosong nih sebelah sini. Hah? Siapa yang berani? Ngacung duluan. Oh, tidak berani berarti. Taib. Siapa yang mengatakan اشتروا لي ثوبين أبيضين فإنهما لم يتركا إلا قليلا. Belikan aku 2 kain kafan, sesungguhnya keduanya tidak pernah meninggalkan aku kecuali sedikit sekali. Siapa yang mengatakan? Ahsanta. Ini sekolah. Ini sekolah pinter ini. Nah, coba yang sana. Salah. Nah, yang sana. Siapa ini? Ngacung aja, ngacung, jangan geremeng. Ngacung. Loh, disuruh ngacung enggak berani. Itu tuh di belakang lemari siapa itu? Ngumpet belakang lemari. Enggak tahu apa yang dicari belakang lemari. Saya geser aja kayak gitu. Tak geser sini kursinya. Nah, itu. Antum belakang lemari. Siapa yang ngatakan? Tidak tahu kan? Nah, jangan duduk belakang lemari. Nah, itu baju pink. Sudah ada lagi antum? Tidak dengar tadi yang depan ngomong apa? Ayo ahsanta. Hudzaifah ibnul Yaman, ya, di detik-detik ketika ajal hendak menjemput nyawanya, dia mengatakan ishtaru li thawbaini abyadaini fa innahuma lam yatruka illa qalila. Belikan aku 2 kain putih yang mana keduanya tidak pernah meninggalkan aku kecuali sedikit sekali. Naam. Kemudian siapa yang mengatakan hatuni kafani? Berikan aku kain kafanku. Hatuni kafani. Uffin lak ma aqsara tawiluk wa aqalla kathiruk. Berikan aku kain kafanku. Celaka dirimu betapa pendek panjangmu dan betapa sedikit jumlah bilanganmu. Berikan aku kain kafanku. Siapa yang katakan? Nah, ini hasil jiping ngaji kupingan. Udah diulang berkali-kali. Ini bukan sekali saya ulang. Pokoknya setiap ada jadwal kosong saya ngisi, saya isi ini dan saya ulang-ulang terus. Saya ulang-ulang terus. Berikan aku kain kafanku. Ayo yang bisa jawab saya belikan kain kafan. Ayo. Nah ini. Salah. Ntar beli sule di depan. Salah. Hatuni kafani. Berikan aku kain kafanku. Uffin lak. Celaka diriku.
Ma aqsara tawiluk wa aqalla kathiruk. Ayo, yang bisa jawab saya belikan kain kafan. Berapa harga kain kafan? Kenang-kenangan, taruh di toples atau di akuarium kain kafannya. Tiap hari lihat kain kafan. Nah, siapa yang tahu harganya kain kafan? Mana itu siapa? Yang suka ngurusi mobil ambulan tuh? Nggak ada. Ayo kawan. Sa'id bin Marwan. Siapa? Lama ihtadara Sa'id bin Marwan rahimahullahu ta'ala. Ya laitani lam akun syai'a. Ya laitani kahadal ma'il jari. Qala hatuni kafani. Uffin lak ma aqsara tawiluk wa aqalla kathiruk. Disebutkan dalam kitab Tarikhul Khulafa. Nah, tanya lagi, enak murojaah aja sudah. Daripada saya cuap-cuap nggak ada yang ngerti. Ya, murojaah ya. Boleh kan? Siapa yang mengatakan Man dhal ladzi yusalli anka wayhak Man dhal ladzi yusalli anka ba'da al-maut Man dhal ladzi yasumu anka ba'da al-maut Man dhal ladzi yataradda anka ba'da al-maut. Celaka dirimu. Dia ngomong pada dirinya. Siapakah yang akan menyolati dirimu setelah engkau wafat? Siapakah yang akan menggantikan puasamu setelah engkau wafat? Dan siapakah yang akan meminta keridhaan kepada Rabbmu ketika engkau wafat? Ayuhan nas, ala tabkuna wa tanhuna baki hayatikum minal mauti talibahu wal qabru baitahu wat turabu firashuhu wad dudu anisuhu وهو مع هذا ينتظر فزع الأكبر كيف يكون حاله. Siapa yang mengatakan celaka dirimu ya fulan? Siapakah yang akan menyolati dirimu setelah engkau wafat? Siapakah yang akan menggantikan puasamu setelah engkau wafat? Dan siapakah yang akan meminta keridhaan kepada Rabbmu setelah engkau wafat? Wahai manusia, apakah kalian tidak pernah menangisi tentang sisa dari kehidupan kalian, yang mana kematian itu sedang meminta kalian, dan kuburan itu merupakan tempat tinggalnya, dan tanah kuburan itu adalah tempat tidurnya, dan cacing-cacing tanah itu adalah temannya, dan dia sedang menunggu kematiannya dan bagaimana keadaannya. Ayo, yang bisa jawab saya belikan kain kafan. Yo, serius ini. Kalau murah saya belikan. Salah. Yazid siapa? Ahsanta. Ini sekolah lagi ini. Masya Allah tabarakallah. Sekolah ini. Anak paling senang sama orang sekolah. Paling tidak senang sama orang tidak mau sekolah. Ya, Masya Allah tabarakallah. Yazid ada dua yang disebutkan kemarin ya. Ini Yazid Ar-Raqashi. Yazid Ar-Raqashi dia mengatakan kepada dirinya, "Waihaka ya Yazid, man dhal ladzi yusalli anka ba'da al-maut? Man dhal ladzi yasumu anka ba'da al-maut? Man dhal ladzi yataradda anka ba'da al-maut?" Yazid Ar-Raqashi. Ada lagi. Ya, saya kasih bocoran namanya Yazid juga. Yang dia mengatakan, "Ma ra'aitu ukhawwifu 'ala al-Hasan wa Umar ibn Abdul Aziz, ka'anna an-nar lam takhluq illa lahuma." Yazid titik-titik.
Dia mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih takut daripada takutnya Al-Hasan Al-Basri dan Umar ibn Abdul Aziz. Seakan-akan neraka tidak diciptakan hanya untuk mereka berdua. Yazid Ibnu Hausyab, ahsanta barakallahu fik. Nah, sekolah ini. Allah Ustaz. Tayyib. Nazid. Yallah. Kemudian siapa yang mengatakan akhafu ala nafsi an yatrahni ghadan fin nari wala yubali. Aku mengkhawatirkan esok kelak di yaumil qiyamah aku akan dilemparkan ke dalam neraka tanpa aku akan diperdulikan lagi oleh Allah. Nah, siapa yang mengatakan? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ahsanta. Naam, Al-Hasan Al-Basri ditanya oleh temannya, ma yubkika, kenapa engkau menangis wahai Al-Hasan Al-Basri? Qala akhafu ala nafsi ghadan akhafu ala nafsi an yatrahni ghadan fin nari wala yubali. Naam, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala Tayyib. Siapa yang mengatakan ajaban min khawfi Umar ma'a kamalihi? Ajaban min khawfi Umar ma'a kamalihi wa amnuka ma'a nuqsanik. Kita merasa heran dengan rasa takutnya Umar dengan segala bentuk kesempurnaan yang dimiliki oleh Umar bin Al-Khattab, sedangkan Anda merasa aman dari segala bentuk kekurangan Anda. Nah itu, daripada ngelamun itu. Loh, tersenyum. Ngantuk. Ayo, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8. Itu tuh, belakang. Wassalam. Sudah diulang berkali-kali. Ibnul Jauzi, Masya Allah, jazakallah khair. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Yallah ya ikhwan, yang semangat. Jangan ngaji nggak semangat. Allah, sedih saya. Saya kalau yang diajak ngomong nggak pinter ini saya sedih. Ya, mohon maaf, jangan tersinggung ya. Tayyib. Kemudian siapa yang mengatakan, ya laita ummi lam talidni, duhai kalau seandainya ibuku tidak pernah melahirkan aku. Kemudian istrinya mengatakan, qad ahsanallahu ilaika hadaka lil Islam wa fa'ala bika kadza wa kadza. Duhai kalau seandainya ibuku tidak pernah melahirkan aku. Kemudian istrinya menjawab, wahai fulan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan
jalan yang terbaik kepadamu, Allah telah memberikan hidayah kepadamu, engkau telah melakukan amalan demikian dan demikian. Bala walakinna Allah akhbarana ana wa awraduna 'ala an-nari wa lam yubayyinu lana ana sadiruna anha. Benar bahwasannya Allah telah memberikan hidayah kepadaku, aku telah mengerjakan amalan demikian dan demikian. Akan tetapi Allah telah memberitakan kepada kita bahwasannya Allah menciptakan makhluknya yang bernama neraka, dan Allah tidak pernah memberitakan kepada kita bahwasannya kita akan selamat dari api neraka. Yang berkata adalah Abu si borong terus Abu Maizarah Amr ibn Syarahbil rahimahullahu ta'ala. Ya, Abu Maizarah Amr ibn Syarahbil, ya laita ummi lam talidni, duhai kalau seandainya aku tidak pernah dilahirkan oleh ibuku. Ada beberapa orang sahabat dan beberapa orang a'immatus salaf yang mereka mengatakan seakan-akan menyesal diciptakan oleh Allah di dunia ini. Kenapa mereka menyesal? Karena tanggung jawabnya besar. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Darda, kemudian Abdullah bin Abbas, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Mereka seakan-akan lebih senang untuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi burung, menjadi binatang ternak, menjadi pohon. Ada yang bilang mengatakan bahwasanya kalau seandainya aku tidak diciptakan oleh Allah menjadi sesuatu, duhai kalau aku diciptakan oleh Allah kalma'il jari, seperti air yang mengalir begitu saja. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena ada hari yaumil hisab, hari di mana mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil qiyamah. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada burung, ya laitani kuntu mithluk, duhai kalau seandainya aku seperti dirimu wahai seekor burung. Burung dia terbang tinggi hingga di atas pohon, memakan buah-buahannya, dia pergi terbang lagi. Wala takunu bighairi hisabin wala azab, tanpa dia akan dihisab ataupun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya laitani kuntu syali ahli, duhai kalau seandainya aku ini cuma seekor domba dari keluargaku. Samminuni, aku digemukkan badanku. Thumma dzabahuni wa akala lahmi, kemudian aku disembelih dan dagingku dimakan oleh keluargaku. Wa syaraba maraqi, kemudian kuahnya diminum oleh keluargaku. Naam, mereka mengkhawatirkan terhadap satu hari, yaitu hari yaumil qiyamah. Sehingga Umar bin Abdul Aziz Al-Hasan Al-Basri mengatakan, akhafu yawman duna yaumil qiyamah. Al-Imam atau Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan, akhafu yawman duna yaumil qiyamah. Yang paling aku khawatirkan adalah yaitu satu hari di yaumil qiyamah. Hari di yaumil qiyamah yang mereka khawatirkan, hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala wa kana Ibnu Sirin wa huwa Muhammad Ibnu Sirin rahimahullahu taala, dia mengatakan, idza dzakara 'indahu al-maut, wa kana Ibnu Sirin rahimahullah idza dzakara 'indahu al-maut mata kulli 'aduwihi minhu ala haddatihi. Dahulu Muhammad Ibnu Sirin ketika dia mengingat kematian, maka seluruh jasadnya itu mati, tidak bisa digerakkan.
ketika dia mengingat kematian. Mata kulli adhu'ihi minhu. Jasadnya tidak bisa digerakkan ketika dia mengingat kematian. Kemudian Al-Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala dia mengatakan, syai'ani qati'ani anni ladzatud dunya dzikrul maut wa dzikrul mawqif baina yaday Allah ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala dia mengatakan, dua perkara yang dapat memutus kenikmatan dunia dariku, dzikrul maut, mengingat kematian, dan mengingat ketika yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Mutarrif ibn Abdullah Asy-Syahir rahimahullahu taala dia mengatakan, ra'aitu fi ma yara an-na'im ka'anna qailan yaqulu fi wasati jami'il Basra qati'a dhikrul maut qulubul khaifina fawallahu ma narahum illa al-wahin wal mahzunin. Mutarrif ibn Abdullah rahimahullah ta'ala dia mengatakan, aku melihat atau aku perhatikan apa yang ada dalam benak persepsi orang-orang yang sedang terlelap dalam tidurnya. Seakan-akan ada seseorang yang mengatakan di tengah-tengah masjid jami' di kota Basrah, yang mengatakan qati'a dzikrul maut qulubul khaifin, orang yang dia lalai dalam mengingat kematian, yaitu hati yang senantiasa mereka ini diliputi oleh rasa ketakutan. Fawallahi ma tarahum illa al-wahin wal mahzunin, orang yang dia lalai dari mengingat kematian, orang yang dia terlelap dengan dalam tidurnya, yang dia lalai untuk mengingat kematian, bahwasannya dia akan menjumpai apa yang akan dia rasakan, yaitu kesedihan yang akan dia alami. Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, law faraqa dhikrul maut qalbi sa'a la fasadat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala dia mengatakan, kalau sedetik saja, sesaat saja aku lupa untuk mengingat kematian, maka niscaya hatiku akan rusak. Law faraqa dhikrul maut qalbi sa'a la fasadat. Kalau sejenak saja aku lupa untuk mengingat kematian, maka niscaya hatiku akan rusak, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Naam, luar biasa ya. Para sahabat, para aimatus salaf, tabi'in wa atba'ut tabi'in, dan seluruh aimatus salaf, bagaimana mereka di dalam untuk menjaga hatinya, jiwanya, raganya, untuk menjaga antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, daiman muraqabat dzikrul maut. Mereka senantiasa untuk mengingat kematian di dalam segala situasi dan kondisi. Bahkan kemarin kita sebutkan sampai di atas ranjang, tidur bersama istrinya, masih ada di antara mereka yang mengingat kematian. Sehingga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika dia mengingat kematian, melihat orang dalam keadaan sakratul maut, disebutkan bahwasannya ketika istrinya mencoba untuk menghibur dengan menyiapkan hidangan di atas meja makan, istrinya mengatakan, at-ta'am rahimakallah, makanan atau hidangan telah siap, semoga Allah merahmatimu. Kemudian setelah duduk Al-Hasan Al-Basri bersama istri dan keluarganya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menceritakan bahwasanya di hari itu dia melihat orang yang dalam keadaan sakratul maut. Maka menangislah Al-Hasan Al-Basri, meninggilah suaranya, maka menangislah istri dan anak-anaknya. Maka ditinggalkan meja makan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aku sudah tidak berselera lagi untuk menyantap hidangan, memakan makanan ataupun meminum minuman, dan aku sudah tidak berselera lagi untuk aku tidur di atas ranjang bersama istriku. Naam.
bertolak belakang dengan kita. Ya. Kita setiap waktu, setiap saat makan tinggal makan, tidur tinggal tidur, ya. Rutinitas aktivitas biasa-biasa saja. Nah, tidak ada sesuatu yang menjadikan kita ini ada sesuatu cambuk yang mencambuk kita untuk senantiasa takut kepada Allah. Kalau mereka sudah jelas, sahabat dan para imamatus salaf ini jelas rasa takutnya mereka kepada Allah jelas, karena diiringi oleh satu perkara, mereka banyak mengingat kematian, mereka banyak mengingat perjumpaan dengan Allah, mereka takut dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Motivasinya jelas, tujuannya jelas. Kalau kita motivasinya apa? Enggak jelas. Ya. Motivasi kita hidup ini apa? Kita enggak jelas. Hidup sekedar hidup saja. Naam, motivasinya hidup itu apa? Tidak jelas. Kalau mereka para sahabat, mereka punya motivasi hidup. Mereka taat beribadah kepada Allah karena ada sesuatu yang menjadikan mereka semangat beribadah, karena rasa takut mereka kepada Allah, takut amalannya tidak diterima oleh Allah, takut dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalannya sempurna. Amalannya sempurna. Kenapa? Karena dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap minggu, setiap Jumat para khutbah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa taqwa. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Setiap Jumat kita diingatkan oleh para khutbah. Ya, setiap Jumat diingatkan oleh para khatib. Di setiap Jumat selalu di awal khutbah Jumat para khutbah mengatakan ittaqullah. Ittaqullah. Ya. Bukan ittaqullah ini artinya bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, selesai. Makna dari ittaqullah khafullah, takutlah kalian kepada Allah. Ya. Kalau ada orang Arab biasanya, ya akhi ittaqullah. Ittaqullah artinya khafullah. Takutlah kepada Allah. Bukan setiap para khatib yang naik mimbar dia mengatakan ittaqullah, ayyuhan nas ittaqullah. Ya, cuman dianggap sebagai hiasan. Oh, itu cuman bunga-bunga ketika khutbah Jumat. Ada variasi. Setiap Jumat itu harus mengatakan ittaqullah. Bukan itu sekedar hiasan. Tapi di situ ada makna yang mendalam yang mengajak kepada kaum muslimin yang hadir untuk mereka senantiasa muraqabatullah. Senantiasa mereka ingat kepada Allah, takutlah kepada Allah. Naam. Jadi setiap Jumat kita sudah diingatkan oleh para khutbah, takutlah kalian kepada Allah. Tapi nyatanya nggak ada yang takut. Ya, nyatanya orang nggak ada yang takut, biasa-biasa saja. Ya, yang dia pekerjaannya yang memperoleh dengan cara yang haram, ya tetap saja dengan cara yang haram. Naam. Alhasil seakan-akan apa yang dibaca oleh para khutbah di khutbah Jumatnya ini malahal athar, tidak ada dampak, tidak ada sesuatu yang membekas. Naam. Tayyib. قال حامد اللفاف رحمه الله تعالى: ويح ابن آدم إن أمام ثلاثة أشياء: موت كارها المذاب، والنار أليمة العذاب، وجنة عظيمة ثواب. Kata Al-Imam Hamid Al-Laffaf rahimahullahu ta'ala, wahai anak Adam, sesungguhnya di hadapan kalian itu ada 3 perkara. Kematian yang kalian enggan untuk merasakannya. Mautun karihun al-madzaq. Kematian yang kalian enggan untuk merasakannya. Kalau dahulu para imatus salaf, para sahabat Hudzaifah,
Sa'id bin Marwan dan yang lainnya mengatakan, ishtaru li thawbaini abyadaini hatuni kafani, berikan aku kain putihku. Ya, mereka minta untuk diberikan kain kafan. Kenapa? Karena mereka sudah siap untuk menerima kematian, untuk merasakan kematian. Tapi kalau orang di zaman sekarang, kalau seandainya nyawa ini bisa dibeli lewat tangan dokter, maka dia akan bisa mengeluarkan harta seberapa dokternya ngomong akan dibeli. Ya. Naam. Padahal kalau seorang muslim, seorang mukmin, dia beriman kepada Allah, dokter itu cuma perantara saja. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang menyembuhkan penyakit Allah. Kalau Allah sudah mencatat orang ini nyawanya harus dicabut, ya dicabut. Kalau Allah dalam catatannya orang ini belum waktunya dicabut nyawanya, ya khalas. Tidak perlu kita merasa khawatir ada orang yang ingin dioperasi jantungnya, mau dipasang ring atau apa namanya. Ya, takutnya luar biasa. Yang ditakutkan apa? Mati. Takut mati. Naam, takut dipasang ring atau takut dioperasi jantungnya. Gelisah luar biasa. Ya. Kegelisahannya itu luar biasa, galonya luar biasa. Yang memberikan semangatnya anak, keluarga, handetolan, teman dan semua membesarkan hatinya. Bahwasanya banyak orang yang dioperasi jantungnya enggak ada masalah, tapi tetap dia takut. Ya. Apa yang dia takutkan? Apa yang dia khawatirkan? Mati. Takut mati. Kenapa dia takut nyawanya dicabut? Biasanya orang yang takut dicabut nyawanya itu orang yang dia yaqa'u fi dzunubi wal ma'asi. Orang yang dia terjatuh, terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Uthman Al-Dhamari hafizahullah ta'ala, ketika para penghuni surga mereka masuk surga, ketika dibuka catatannya oleh Allah dan mereka yang harus masuk surga dimasukkan surga, dan tinggal orang-orang yang tinggal oleh Allah dihisab atau disidang oleh Allah. Yang paling khawatir di hari itu, di yaumil qiyamah, di yaumil hisab, para pelaku dosa dan maksiat ketika di dunia. Mereka sudah merasa takut dan khawatirnya luar biasa, sudah pasti tidak lolos ketika sidang di yaumil qiyamah. Mereka takut. Ahlul jannah yadkhuluna al-jannah udkhuluha bisalamin. Dikatakan oleh pintu-pintu surga, masuklah kalian dengan selamat. Yang lagi di sidang atau menunggu persidangan, mereka merasa gelisah dan khawatir. Lebih-lebih para pelaku dosa dan maksiat. Naam. Ada orang yang dia sampai sekarang kurang lebih 2 tahun koma, sampai hari ini koma. Ya. Seorang ibu yang dia termasuk malpraktek dari dokter di salah satu rumah sakit di Jakarta. Sampai hari ini la hayyin wa la yamut, enggak hidup enggak mati. Dia detak jantungnya masih jalan, ya, tapi dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain selama 2 tahun di atas ranjang rumah sakit. Sudah rumah sakitnya sudah enggak dibebaskan biaya, enggak usah bayar. Cuman dipasang alat-alat saja pemacu jantung dan sebagainya. Sampai sekarang masih hidup, ya, sudah 2 tahun. Sampai sekarang masih ada di rumah sakit. Suaminya nggak mau ngelepas alat-alatnya, dibiarkan. Ya. Naam, ala kulli hal, bahwasannya nyawa seorang hamba itu bukan di tangan dokter, bukan di tangan siapapun, tapi nyawa seorang hamba itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Imam Hamid Al-Laffaf rahimahullah taala, di hadapan kalian itu ada 3 perkara. Mautun karihatun al-madza, kematian yang kalian enggan untuk merasakannya. Siapa yang enggan untuk merasakan kematian? Semua orang pasti bakal merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti dia akan mengalami kematian, kata Allah. Wan naru alimatul al-'adzab, dan neraka yang siksaan neraka ini sangat dahsyat.
Panasnya sangat luar biasa. Wa jannatun 'azimatut thawab, dan surga itu adalah sebaik-baik balasan yang agung. Inilah 3 perkara yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Dia akan merasakan kematian, imma dia akan merasakan azab Allah, azab neraka Allah, atau dia akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang ada di hadapan kita, kematian yang bakal kita rasakan semua. Kalau tidak hari ini, esok atau lusa, pasti kematian bakal menjemput nyawa kita. Naam. Kana Amr ibn Qais rahimahullahu ta'ala yaqul, dahulu al-Imam Amr ibn Qais rahimahullahu ta'ala, idza nazara ila ahli as-suq baka wa qala ma aghfala haula amma a'adda lahum. Amr ibn Qais rahimahullahu ta'ala dahulu ketika dia melihat orang di pasar, dia menangis. Amr bin Qais ketika melihat orang yang sibuk di perniagaannya di pasar, ya, orang yang lagi asik di pasar, dagangan di pasar, dia kulaan barang sekian, jual sekian, untung sekian, hari ini mendapatkan hasil omset sekian, walhamdulillah, pulang hatinya berbunga-bunga. Tapi sudut pandangnya berbeda dengan para ulama salaf. Melihat orang yang sibuk dengan perniagaannya di pasar, dia menangis. Dia mengatakan ma aghfala haula, duhai betapa lalainya mereka dari sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kita masuk ke mall kemudian kita nangis gitu, gerung-gerung, gulung komeng itu? Hah? Melihat orang di pasar kita nangis? Enggak ada. Ya. Naam, yang ada sekarang pasar marketnya bergeser ke dunia online. Ya. Di dunia online imma dia berdagang lewat media sosial. Ya. Saya baca ya ciutan-ciutan celotehan para pedagang-pedagang. Pedagang yang mereka ini notabene-nya menyandarkan kepada ahlus sunnah, entah benderanya masing-masing. Saya tidak perlu menyebut bendera dan merek. Ya, lihatlah. Ketika dalam perniagaan mereka sepakat, sami'na wa ata'na. Kita kalau urusan pengajian masing-masing ya, antum punya bendera, anak punya bendera sendiri. Jangan ngomong pengajian ya. Kita dagang sama-sama. Sepakat kita. Berapa kulaan antum? Sekian, khalas. Antum ngambil sama anak ngambil sama antum, kita tukar-tukaran barang barter. Enggak usah ngomong manhaj wala apa saja. Itu dialognya ketika di media sosial penuh dengan canda dan tawa, satu ngelempar bola, satu nyemes, satu sikat sana, candaan-candaan saja. Ya, candaan dan tawar yang gembira. Dan dari kesuksesan para pedagang ini, jadi yang dilihat kalau orang dia sukses dalam berdagang perniagaannya, itu biniknya lebih dari satu. Oh, si fulan sudah biniknya sudah jaringannya sudah 4G. Saya ngikutin semua. Ada yang 3G, ada yang 2G. Ya. Wah, ini bos fulan ini sudah jaringannya sudah 3G, berarti biniknya 3. Ya. Jadi para pedagang ini barometer kesuksesannya apa? Dilihat dari biniknya. Siapa biniknya lebih dari satu maka dia sukses. Naam. Yang diomongkan di dialog mereka semuanya canda dan tawa, riang gembira. Ya. Berbeda dengan sudut pandangnya para ulama salaf. Amr ibn Qais, dia ketika melihat orang di pasar dia menangis, dia mengatakan ma aghfala haula. Duhai betapa lalainya mereka dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yazid Ar-Raqashi dia mengatakan ayyuhan nas
alla tabkuna wa tanhuna baki hayatikum minal mauti talibahu. Wahai manusia, tidakkah kalian menangisi tentang sisa dari kehidupan kalian, dari kematian yang telah diminta kepada kalian? Wahai para pedagang, kalian sudah didata oleh malaikatul maut. Ya, taruh di toko-toko kalian apa yang diucapkan oleh Yazid Ar-Raqashi. Ayuhan nas, alla tabkuna wa tanhuna baki hayatikum. Wahai manusia, apakah kalian tidak menangisi dari sisa kehidupan kalian? Adanya cuman umpatan, cacian, saling menggunjing sana sini, saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, enggak takut dengan hari yaumil qiyamah, yaumil hisab. Wah, antum sama si fulan, entabeh, hati-hati antum. Ini orang dah amanat, begini dihabiskan. Ya, antum sama anak aja, tenang. Tak kasih barang semua, nanti beres urusannya. Ya. Naam, ala kulli hal, Amr bin Qais dia mengatakan ketika dia melihat orang di pasar dia menangis. Ma aghfal haula, ma a'addalahum. Dia menangis ketika melihat orang di pasar. Dia mengatakan betapa lalainya mereka dari apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Naam. Jadi ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, jangan kita ini terlalu terlena dan tergila-gila dengan dunia. Ya, sekali lagi jangan tergila-gila dan jangan terlalu segalanya. Terlalu berlebihan mencintai harta, terlalu berlebihan mencintai keluarga, terlalu berlebihan mencintai apa yang dia miliki. Ya. Anda punya harta berapa banyaknya tetap mati, nggak bakal dibawa mati. Anda mati, istri Anda 3 bagi waris, anaknya 20 bagi sama anaknya. Ya, yang nikmati harta warisan itu ya anak, keturunan, istri dan anak-anaknya. Nah, maka jangan terlalu berlebihan terhadap dunia. Kerja yang baik, kerja yang amanat, kerja yang jujur. Ya. Menutupi aibnya seorang mukmin, para pedagang itu semuanya pasti tergelincir dalam kesalahan. Ya. Tapi jangan kemudian kita mengumbar aibnya seseorang di mana-mana. Naam, ala kulli hal, silahkan dicamkan ucapan-ucapan dari para aimatus salaf tentang perkara kematian. Ya, tentang neraka Allah, tentang siksaan Allah, tentang bagaimana menghadapi yaumil qiyamah. Tapi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri. Kesalahan tersebut dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.